Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hada nabihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, memberikan keduanya untuk kita semua. Untuk apa Allah berikan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain Allah hanya ingin menguji siapa di antara hamba-hambanya itu yang terbaik amal solehnya. Siang hari ini kita buktikan bahwa amal terbaik adalah berbondong-bondong melangkahkan kaki, mengayunkan langkah, menyingsingkan tangan baju, menghamparkan sajadah, berkumpul di masjid yang mulia melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karunia, hidayah, inayah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Karena sesungguhnya masih banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka khatib mengawali khutbah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, mengajak hadirin semua untuk senantiasa bersyukur atas semua rahmat nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Siang hari ini diberikan kita semua nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan. Dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa takut di dada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya rasa takut itu pula lah yang menyebabkan sejenak kita meninggalkan rutinitas pekerjaan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama membagi dalam 24 jam ada waktu-waktu istimewa. Dan satu di antara waktu istimewa itu adalah sebelum sholat subuh dan ba'da subuh. Khutbah singkat ini hanya ingin memotivasi kepada kita semua hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana dahsyat dan besarnya kemuliaan subuh. Subuh berjamaah dilaksanakan di masjid. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dan dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai terbenamnya matahari. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, dan laksanakan salat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Betapa agung dan mulianya waktu subuh, hadirin yang dimuliakan Allah. Bergelap-gelap ketika kita datang melangkahkan kaki menuju ke masjid, sesungguhnya itu yang nanti akan menjadi penerang kita di alam barzah. Betapa hebat dan besarnya pahala sholat subuh berjamaah. Sampai-sampai 2 rakaat sebelum sholat subuh
Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja sedemikian besar pahalanya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Oleh karena besarnya, oleh karena kemuliaan daripada sholat subuh ini, maka subuh sampai disebut secara nyata dalam Al-Quran, inna Qur'anul fajri kana mashhuda, sungguhnya pada waktu subuh itu, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Turun 2 malaikat setiap pagi mendoakan kita. Di sebelah kanan kita berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, kepada orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ganti dengan yang lebih besar dan lebih banyak. Sebaliknya malaikat di sebelah kiri pun juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik. Mumsik itu pelit, kalau bahasa kitanya ngepel. Orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang tidak mau bersedekah, binasakanlah harta bendanya. 2 malaikat turun setiap subuh. Maka ada anjuran dari para ulama untuk bisa bersedekah di waktu subuh, karena ini adalah kunci daripada keberkahan kita. Sebelum kita melihat matahari, sebelum kita bisa melaksanakan tugas negara, pergi ke pasar, pergi ke kantor, datangi masjid untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Al-Fatihah kita, bacaan surat-surat pendek kita, istighfar kita, sholawat kita, semua diaminkan oleh malaikat. Ribuan, jutaan, miliaran malaikat turun ketika waktu subuh. Oleh karena besarnya sholat subuh ini, sampai-sampai seorang ulama karismatik, Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang kita kenal sebagai Buya Hamka, pernah berkata, kalau kalian ingin melihat orang-orang Islam, maka datangilah masjid di kala sholat Idul Fitri. Di situ kalian akan melihat ribuan, ratusan ribu orang-orang Islam. Tapi ketika kalian mau melihat orang-orang yang beriman, maka datangilah masjid di kala waktu subuh. Begitu besar pahala, keberkahan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Waktu sebelum subuh dipergunakan untuk istighfar. Kumandang adzan subuh dipakai untuk, selesai kumandang adzan subuh dipakai untuk 2 rakaat sebelum sholat subuh. Habis sholat subuh iktikaf di masjid, tidak keluar dari masjid, berzikir, membaca Al-Quran sampai terbitnya datangnya matahari yang dikenal dengan waktu syuruk, dan ditutup dengan 2 rakaat sholat sunat isyraq. Maka kata Rasulullah, siapa yang sanggup sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia iktikaf sampai datangnya waktu syuruk dan ditutup dengan 2 rakaat sholat sunat isyraq, sesungguhnya dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna yang tanda tangan sertifikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita semua hadirin yang dimuliakan Allah terketuk hati kita, termotivasi kita untuk menjadi pejuang-pejuang subuh? Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam dalam sejarah kegemilangan Islam, ketika beliau mau menaklukkan Baitul Maqdis, bukan cuma sekedar mempersiapkan persenjataan dan perlengkapan perang, tapi lebih dari itu beliau keliling kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain, untuk bisa memastikan bagaimana umat Islam sholat subuhnya. Ketika sholat subuhnya sudah sampai seperti sholat Jumat, maka pada saat itu pula lah giroh kebangkitan umat Islam dimulai, dan beliau memimpin ribuan pasukan tempurnya untuk membebaskan Baitul Maqdis yang sekarang dijajah oleh Israel laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi pejuang-pejuang subuh kunci dari keberkahan kepada kita semua. Bagi yang sudah istiqomah, lanjutkan dan pertahankan.
Bagi yang belum, tidak ada kata terlambat. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi napas kita masih di tenggorokan, belum sampai di tenggorokan, selama itu pula lah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua menjadi pejuang-pejuang subuh untuk membuka keberkahan dalam kehidupan ini. Maka ketika ada orang yang hidupnya susah, maka ketika datang kepada seorang kiai yang ditanyakan, bagaimana dengan sholat subuhmu? Ketika sholat subuhmu sudah dilaksanakan selama 40 hari, tidak ketinggalan berjamaah sholat subuh di masjid, insya Allah akan terjadi perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semua untuk menjadi pejuang-pejuang subuh. Kalau sholat subuhnya sudah bisa dilaksanakan berjamaah di masjid, insya Allah sholat-sholat yang lain pun akan ringan dilaksanakan berjamaah di masjid. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah